Senja merah di ufuk barat menggelantung dengan indahnya, membawa kesejukan bagi yang memandangnya, ditambah dengan semilir angin yang berhembus dengan perlahan, yang kadang datang kepada sang insan yang sedang gundah gulana memikirkan nasib hidupnya, hingga tak terasa hari telah larut malam, yang hanya ditemani oleh bintang dalam kesendiriannya. Menyelimuti dunia, hari demi hari terus saja berlalu dengan sendirinya. Kedekatan Wahyu dengan Siva makin hari makin dekat. Sifat yang cuek kini berubah dengan perlahan seiring dengan berjalannya waktu. Sifat Siva berubah diawali ketika Iqbal pindah ke rumahnya Siva, hingga terkadang Wahyu main ke rumah barunya Iqbal. Di sana dia disambut dengan baik oleh keluarga Siva. Terlebih ketika orang tuanya Siva mengetahui kalau Wahyu pernah menolong anaknya yang bernama Anis tatkala hilang tempo hari. Ditambah lagi Anis selalu senang dengan kedatangan kakak gantengnya itu. Bahkan terkadang dia menanyakan kepada Iqbal jika Wahyu mulai jarang main ke rumahnya. Dan seiring dengan semua itu, hati Siva mulai luluh pada hati Wahyu. Meskipun begitu, Siva sudah bertekad untuk hanya sekedar menjadi temannya saja. Tak lebih dari itu, Siva yang mengira kedekatannya dengan Wahyu hanya sebuah sahabat ternyata itu hanya isu belaka. Kedekatannya dengan Wahyu berbuah rasa cinta yang sangat manis bila dirasakan. Namun sayang perasaan itu belum terjalin dengan ikatan cinta. Dia sadar jika hal itu terjadi, maka orang tuanya akan menentang dengan keras. Perasaan itu malah membuatnya tersakiti. Dia tak bisa mengungkapkan perasaannya terlebih dia seorang cewek. Dia hanya menyimpan rasa tersebut dalam-dalam. Meskipun demikian dia malah memberikan harapan pada Wahyu, yang memang dia sendiri mengakui bahwa Wahyu sangat mencintainya. Siva yang waktu itu sedang menyendiri sambil menonton TV di dalam kamarnya, menjadi bimbang akan perasaannya terhadap Wahyu. Perasaannya terus bertambah seiring dengan kedekatannya dengan Wahyu. Namun meski begitu dia tidak ingin terlalu dini merajuk kisah asmara. Meskipun ia sendiri mencintainya, dia masih ingin membutuhkan sahabat sebaik Wahyu. Meskipun dia sadar dia mencintai Wahyu sejak kedekatannya itu, sejak dia mulai berubah tidak cuek lagi dengannya, ditambah lagi dengan sikap Wahyu padanya yang begitu lembut terhadapnya, yang begitu sopan memperlakukan wanita sebaik mungkin, membuat rasa cintanya pada Wahyu makin berkembang pesat. Namun meski demikian, dia tetap dengan komitmennya. Dia masih membutuhkan sahabat sebaik Wahyu, dan tidak ingin merajut kisah asmara terlalu dini, karena dia takut nantinya hanya berbuah luka yang sangat dalam, dan sangat sulit untuk dilupakan. Ditambah lagi bayangan orang tuanya selalu menyertainya, seakan dia sangat marah ketika dia pacaran dengan siapapun. Dia pun bingung dengan kondisinya sekarang. Entah apa yang harus dia lakukan. Apakah harus mementingkan perasaannya, atau perasaan orang tuanya? Siva yang memikirkan kisah asmaranya, tanpa sadar dia telah terbuai dalam lautan mimpinya. Dengan keadaan TV masih menyala, seakan bayangan Wahyu mengajaknya untuk bermain ke alam mimpinya. Semilir angin pagi berhembus perlahan, mengenai pepohonan membuatnya menari yang seakan patuh terhadap perintah angin, ditambah dengan kicauan burung yang begitu merdu didengar. Mentari mengintip di ufuk timur, seakan malu untuk keluar. Di kejauhan sana rupanya Wahyu sudah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dengan seragam coklatnya, dan sedikit gaya di rambutnya, dia berangkat dengan Aisyah setelah sungkeman kepada orang tuanya. Kemudian Wahyu seperti biasa mengendarai motor fiction dengan keadaan normal, sambil menikmati angin yang menimpanya, hingga tak terasa mereka sudah berada di halaman sekolah. Setelah memarkirkan sepedanya,
Wahyu langsung pergi menuju kelasnya. Di depan pintu, dia tak sengaja bertabrakan dengan cewek yang ternyata adalah Siva. Maaf, ucap Wahyu yang tak tahu itu siapa. Namun setelah melihat bola matanya, pandangan suci tak bisa dielakkan lagi. Mereka sama-sama menatap lekat-lekat dengan tatapan penuh makna. Gehem Iqbal yang dibuat-buat ketika mengetahui semuanya, membuat wajah Siva menjadi merah karena malu. Karena bagaimanapun dia juga menikmati tatapan tadi. Rupanya jam pertama Pak Asrul yang mengajar bahasa Indonesia tidak hadir. Membuat kelas menjadi gaduh dengan gelak tawa mereka tak terkecuali Wahyu. Namun ada juga yang tidur mengisi kekosongan pelajaran, hingga tak terasa bel pergantian pelajaran berbunyi. Lagi-lagi jam kedua tidak hadir, namun beda dengan yang tadi. Kebanyakan dari mereka yang tidur, kini tinggal menyisakan Iqbal dan Wahyu yang masih sibuk dengan perbincangannya. Agak lama dari itu Iqbal pergi keluar entah kemana arahnya. Sedangkan Wahyu sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya atas tindakan Iqbal. Kini dia tinggal sendiri. Dia bingung mau ngapain, mau tidur malas, pengennya bersenda gurau, namun semuanya pada tidur. Dan akhirnya dia memilih membuka pelajaran dan membacanya hanya untuk mengisi waktu lowong. Hingga tak terasa bel istirahat berbunyi, membuat sebagian dari mereka bangun ketika mendengar bel tadi. Namun ada juga yang masih tenggelam dalam lautan mimpinya. Mereka yang sudah bangun langsung pergi entah kemana. Sedangkan Wahyu bingung entah mau ngapain. Dia pun bertekad pergi ke kantin berharap Iqbal ada di sana. Sesampainya di kantin, dia tidak menemukan Iqbal. Dia malah menemukan Aisyah adiknya bersama Siva, sedang berbincang-bincang entah apa yang diperbincangkan. Kemudian dia pun pergi menemui Aisyah dan Siva berada. Boleh gabung, sapa Wahyu yang membuat Siva dan Aisyah sedikit kaget atas ucapannya tadi. Sambil memesan nasi yang biasa dia pesan ketika makan di kantin sekolah. Silahkan Kak, kata Aisyah hingga membuat Wahyu langsung duduk di kursi yang kosong. Sedangkan Siva hanya melirik ke arah Wahyu berada, membuat Wahyu sedikit canggung atas tindakan Siva tadi. Kok kayaknya asyik banget nih? Ada apa? Tanya Wahyu sok akrab. Gak kok, gak ada apa-apa, cuma lagi diskusi soal matematika, kata Aisyah lagi. Sedangkan Siva hanya diam membisu, sesekali merubah pandangnya ke Wahyu, sesekali juga ke arah Aisyah. Sifat Siva sekarang beda dengan yang dulu yang cuek terhadap Wahyu. Dia hanya menunggu waktu untuk mulai berbicara. Kemana Iqbal Kak? Tanya Siva penasaran karena biasanya Wahyu selalu bersama Iqbal. Gak tahu. Tadi saya ditinggal sendiri di kelas, terangnya. Sedangkan Siva hanya menganggukkan kepalanya. Oh iya, saya kok sampai lupa ya, kalau kakakku ini jago dalam urusan matematika, kata Aisyah seraya menepuk jidatnya sendiri. Mendengar perkataan Aisyah tadi, Wahyu jadi salah tingkah. Terlebih ketika berada Siva di sampingnya. Dia hanya menggarukkan kepalanya yang tidak gatal itu. Sedangkan Siva langsung menoleh ke arah Wahyu yang kebingungan itu. Gini aja deh, aku kan sekarang lagi lapar. Kita sambil makan gimana? Kata Wahyu ketika nasi yang dia pesan sudah datang. Oke Kak, gak apa-apa, ucap Aisyah lagi. Kemudian Wahyu langsung menyantap makanan tersebut sedikit demi sedikit, hingga akhirnya makanan tersebut habis dimakan olehnya. Setelah itu, Wahyu langsung menjelaskan materi yang telah ditunjukkan oleh Aisyah tadi, sewaktu Wahyu lagi makan. Namun ketika Wahyu sedang menjelaskan dengan seriusnya, tak sengaja matanya melirik ke arah Siva berada.
Dia tertangkap basah oleh Wahyu sedang memperhatikannya. Nampak Siva sangat kagum akan sosok Wahyu, yang bukan cuma tampan, baik, namun dia juga cerdas. Bahkan dari segala bidang, Siva tidak tahu kalau kegiatannya diketahui oleh Wahyu. Mungkin saking senangnya ketika melihat Wahyu tepat di dekatnya.